Dan terjadilah perang dengan 313 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang dari Quraisy. Di antaranya ada Abul Ash bin Robi yang juga dipaksa untuk memerangi umat muslim. Sungguh, Zainab khawatir kalau suaminya terbunuh dan juga khawatir kalau ayahnya juga terbunuh. Perang Badar pun usai dengan kemenangan umat muslim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbunuhnya dan tertawannya kaum Quraisy, termasuk Abul Ash bin Robi. Ketika penduduk Mekah datang untuk menebus para tawanan, maka saudara laki-laki Abul Ash yaitu Ammar bin Robi telah datang untuk menebus dirinya. Ketika itu, Zainab istri Abul Ash masih tinggal di Mekah. Ia pun telah mendengar berita serangan kaum muslimin atas kafilah-kafilah Quraisy termasuk berita tertawannya Abul Ash. Berita ini sangat menyedihkannya. Lalu ia pun mengirimkan kalungnya yang terbuat dari batu oniks Zafar, hadiah dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Zafar adalah sebuah gunung di Yaman. Khadijah binti Khuwailid telah memberikan kalung itu kepada Zainab ketika ia akan menikah dengan Abul Ash bin Robi. Dan kali ini, Zainab mengirimkan kalung itu sebagai tebusan atas suaminya, yaitu Abul Ash. Kalung itu pun sampai di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, beliau segera mengenalinya. Dan kalung itu mengingatkan beliau kepada istrinya yang sangat ia sayangi, yaitu Khadijah. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian kalau semisalnya kalian memberikan izin kepada Abul Ash, dibebaskan tanpa harus memberikan jaminan kalung ini. Karena kalung ini merupakan kalung milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Dan Zainab menebus suaminya dengan kalung ini." Maka dibebaskanlah Abul Ash tanpa tebusan. Dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab. Kehidupan terus bergulir, tetapi Abul Ash masih belum juga diberikan hidayah untuk masuk Islam. Maka datanglah Rasulullah membisikkan ke telinga Abul Ash dan mengatakan, "Aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, maka dengarkan. Wahai Abul Ash, aku tidak pernah mengetahui engkau berkhianat. Aku mohon kepadamu, kau kembalikanlah Zainab. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kalian untuk bersama dengan dua keyakinan yang berbeda." Maka Abul Ash menjawabnya, "Baik ya Rasulullah." Lalu Abul Ash pun kembali ke Mekah dan dia berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah." Lalu Zainab pun bertanya, "Kenapa wahai suamiku?" Abul Ash pun menjawab, "Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau diantarkan ke kota Madinah. Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk tetap bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah kedua kekasih ini. 6 tahun Zainab di kota Madinah berpisah dengan suaminya. Berbagai macam lamaran datang ingin menikahi Zainab, tetapi ia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali dan masuk Islam. Dia berharap suaminya datang kepadanya dengan keadaan Islam dan menjemputnya kembali menjadi istri Abul Ash. Setelah 6 tahun datang saatnya Abul Ash pergi membeli dan menghantarkan berbagai macam ragam perdagangan orang Quraisy. Ketika pulang, Abul Ash mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul Ash dan saat itu Abul Ash lari meninggalkan harta milik orang-orang Quraisy. Ia bersembunyi dan bertanya di mana rumah Zainab. Lalu ia masuk ke rumah Zainab. Zainab pun terkejut melihat suaminya dan bertanya, "Apakah engkau telah masuk Islam?" Abul Ash menjawab, "Aku datang menyembunyikan diri. Sungguh, kaum muslimin telah mengambil harta milik kaum Quraisy. Tolong Zainab, amankan diriku." Sembunyilah Abul Ash di rumah Zainab. Lalu ketika subuh, Zainab berkata sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh aku telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul Ash, maka janganlah mengganggunya." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Kita wajib memberikan kepada Abul Ash jaminan keselamatan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kaum muslimin, "Kalau kalian sudah mengembalikan semua harta kaum Quraisy untuk diantarkan ke Madinah, maka lakukan. Tetapi aku tidak memaksa." Untuk mencari keriduan Rasulullah, maka mereka mengembalikan seluruh harta kaum Quraisy. Abul Ash berangkat ke kota Madinah dan menghantarkan semua harta milik orang-orang Quraisy pada pemilik-pemiliknya. Setelah semua kembali kepada pemilik-pemiliknya, maka berkatalah Abul Ash, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah yang kurang dari harta kalian? Apakah ada harta kalian yang tertinggal?" Maka mereka berkata, "Sesungguhnya engkau orang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau." Lalu Abul Ash bersaksi, "Wahai kaum Quraisy, saat ini aku telah bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Aku mengimani Muhammad dan aku akan kembali berhijrah. Maka dia kembali ke kota Madinah. Kemudian ia bersaksi di hadapan Rasulullah, kemudian masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abul As sebagai suami untuk putrinya Zainab dengan akad pernikahan yang baru untuk menyatukan kembali pasangan yang selalu berpisah dan sikap serta nasib mereka yang saling memisahkan. Meskipun faktanya percikan cinta yang bersih masih menyala. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Zainab meninggal dunia. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Ia terkena penyakit sejak janinnya keguguran di tanah gurun ketika dia meninggalkan Mekah. Dan suaminya Abu Al-Ash bin Robi menangis begitu dalam sehingga orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian ayahnya Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya di masjid dan kemudian membawanya ke tempat pemakaman di tanah yang baik. Ia membawa kenangan orang-orang terkasih yang meninggal sebelum dia, mulai dari kisah kesabaran yang indah, iman yang mulia di jalan kebenaran, dan pesan bimbingan serta kebaikan.